Bayangkan jika rumahmu hancur saat sahur. Lalu keesokan harinya, negara tetanggamu justru bangga karena ikut melawan penindasan itu. Pertanyaannya bukan lagi siapa benar atau salah, tapi siapa yang masih punya nurani. Dalam 48 jam terakhir, dunia kembali menyaksikan potret ketidakadilan yang telah berlangsung selama puluhan tahun di tanah Palestina. Kali ini dengan percikan baru yang datang dari arah utara. Suriah, negara yang selama ini porak-poranda karena perang sipil, secara mengejutkan meluncurkan sejumlah rudal ke wilayah yang diduduki Israel, termasuk ke dataran tinggi Golan, yang selama ini dikuasai secara ilegal oleh Tel Aviv, sejak tahun 1967. Bahkan lebih mengejutkan lagi, sistem peringatan rudal berbunyi di jantung kota Israel, Tel Aviv. Kota yang selama ini menjadi simbol kekuatan dan kemapanan negara Israel, untuk pertama kalinya dalam waktu lama kembali menjadi target rudal dalam 2 hari berturut-turut. Sistem pertahanan Iron Dome bekerja siang dan malam, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ketegangan kini sudah berpindah ke pusat-pusat kekuasaan Israel. Namun, apa yang menjadi headline di media internasional bukan tentang pemicu atau akar masalah. Fokus mereka tetap pada Israel diserang, tanpa menyebutkan apa yang terjadi di Gaza, Rafah, atau tepi barat selama berbulan-bulan terakhir. Mari kita lihat realitas di lapangan Gaza berada di ambang kehancuran total. Blokade puluhan tahun telah menjadikan wilayah ini sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. Dan dalam beberapa pekan terakhir, serangan udara Israel menghancurkan tidak hanya infrastruktur sipil, tetapi juga simbol-simbol kehidupan. Rumah sakit kehabisan obat, sekolah berubah menjadi tempat pengungsian, bahkan tenda-tenda pengungsi, tempat terakhir bagi mereka yang kehilangan segalanya, tetap menjadi sasaran. Tidak ada tempat yang benar-benar aman di Gaza. Di Rafah, yang menjadi tempat perlindungan terakhir bagi lebih dari 1 juta warga sipil, serangan besar-besaran Israel menghancurkan kamp pengungsian yang sudah penuh sesak. Beberapa hari lalu, dunia terkejut melihat gambar anak-anak yang terbakar di tenda, korban dari bom yang dijatuhkan di zona yang seharusnya dilindungi. Namun tidak ada sanksi, tidak ada kecaman berarti. Bahkan suara lembaga internasional pun terasa hampa dan penuh kompromi. Di tepi barat, kekerasan sistematis terus berlangsung dalam diam. Rumah-rumah dihancurkan tanpa alasan. Warga sipil ditangkap tanpa proses hukum yang adil. Pemukiman ilegal Israel terus meluas, mencaplok tanah demi tanah, dengan perlindungan penuh dari militer. Para pemuda Palestina yang mencoba bertahan hidup dicap sebagai teroris, sementara pasukan bersenjata Israel dianggap sebagai pelindung keamanan. Dan dalam konteks inilah, kita harus memahami mengapa rudal dari Suriah diluncurkan. Ini bukan sekadar perang antar negara, bukan pula sekadar aksi balas dendam. Ini adalah tanda bahwa dunia Arab, atau setidaknya sebagian dari mereka, mulai kehilangan kesabaran atas impunitas yang dinikmati oleh Israel selama ini. Bagi sebagian pihak, diplomasi tidak lagi cukup. Mereka merasa suara Palestina terlalu lama diabaikan oleh meja-meja perundingan yang timpang. Perlu dicatat juga bahwa serangan ke Israel dalam 2 hari ini terjadi di tengah meningkatnya solidaritas global terhadap Palestina. Demonstrasi besar-besaran di kampus-kampus Amerika, boikot produk yang terafiliasi dengan pendudukan, serta tekanan kepada para pemimpin dunia untuk berhenti bersikap netral terhadap penindasan, semuanya menandakan bahwa opini publik sedang bergeser. Dan Israel tahu itu. Dengan eskalasi terbaru ini, kita melihat peta konflik yang semakin rumit. Gaza dibombardir, tepi barat dikepung, Hizbullah di Lebanon bersiaga, dan kini Suriah ikut turun tangan. Ironisnya, narasi besar yang dikembangkan tetap menggambarkan Israel sebagai korban yang tak bersalah. Padahal jika kita tarik garis waktu ke belakang, semua ini bermula dari sesuatu yang sangat sederhana. Keinginan rakyat Palestina untuk hidup bebas, merdeka dan bermartabat di tanah air mereka sendiri.
Untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi saat ini, kita harus memandang konflik ini bukan sebagai dua kelompok yang saling membenci, atau sekadar perang agama, sebagaimana sering disederhanakan oleh media barat. Yang terjadi adalah sebuah ketidaksetaraan struktural yang berlangsung lebih dari 7 dekade, di mana satu bangsa, Palestina, dirampas hak-haknya, diusir dari tanahnya, dikurung, dan dikontrol dengan cara-cara yang bahkan oleh hukum internasional dikategorikan sebagai apartheid. Israel, sejak berdirinya pada tahun 1948, bukan hanya mendirikan negara di atas luka sejarah, tetapi juga memulai proyek kolonial yang hingga hari ini terus diperluas. Pemukiman demi pemukiman dibangun di tepi barat, melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun tetap didukung kekuatan besar dunia. Warga Palestina tidak hanya kehilangan tanah, mereka kehilangan hak untuk menentukan nasib sendiri. Generasi demi generasi lahir di pengungsian, tumbuh dengan trauma, dan hidup di bawah bayang-bayang penjagaan bersenjata. Dalam konteks ini, setiap bentuk perlawanan Palestina, baik diplomatik maupun bersenjata, selalu mendapat label terorisme. Tapi apa yang kita sebut sebagai terorisme itu? Mengangkat batu terhadap tank? Menolak dievakuasi dari rumah yang telah ditempati selama 70 tahun? Menolak menerima bahwa hidup di bawah blokade adalah satu-satunya pilihan? Apakah memperjuangkan tanah sendiri kini dianggap kejahatan? Sementara itu, Israel menikmati kekuatan militer canggih yang disokong dana militer tahunan miliaran dolar dari Amerika Serikat. Mereka memiliki senjata nuklir yang tidak pernah diperiksa IAEA, pesawat tempur F-35, sistem pertahanan Iron Dome, dan pengaruh besar dalam geopolitik dunia. Mereka bisa menyerang kamp pengungsi, rumah sakit, bahkan konvoi bantuan kemanusiaan, dan tetap mendapatkan pembelaan dari berbagai pemimpin dunia. Dan sekarang, ketika Tel Aviv dihantam rudal dari Suriah, kita melihat bagaimana rasa takut yang selama ini hanya dirasakan oleh warga Gaza dan tepi barat, untuk pertama kalinya benar-benar dirasakan oleh warga Israel di jantung negara mereka. Tapi perhatikan bagaimana narasi media berubah. Ketika warga Palestina hidup dalam ketakutan setiap hari, itu dianggap konsekuensi perang. Tapi ketika Israel yang terkena, itu adalah serangan terhadap kedaulatan dan pelanggaran HAM. Inilah polarisasi global. Elaborasi konflik ini tak bisa dilepaskan dari faktor geopolitik yang lebih luas. Iran, Suriah, Hizbullah, Yaman, Turki, semuanya punya kepentingan terhadap Palestina. Tapi lebih dari sekadar kepentingan, mereka juga menjadi saksi bisu atas penderitaan yang terus-menerus dibiarkan. Dunia Arab telah lama bungkam, sebagian karena tekanan, sebagian karena takut kehilangan dukungan ekonomi dari Barat. Tapi kini, ketika rudal mulai ditembakkan dari Suriah, ini bisa dibaca sebagai pergeseran strategi bahwa diam bukan lagi pilihan. Tentu, ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah dunia Arab benar-benar bersatu? Tidak. Tetapi jika serangan ke Tel Aviv dibiarkan berlanjut, dan jika Hizbullah atau Yaman ikut bergerak, maka ini bukan lagi konflik bilateral antara Israel dan Hamas, tetapi bisa melebar menjadi konflik regional, bahkan internasional, yang melibatkan fakta militer, blok ekonomi, dan aliansi yang lebih luas. Namun, kembali ke inti masalahnya. Palestina bukanlah panggung proxy war. Palestina adalah korban langsung. Mereka tidak meminta Iran untuk berperang, atau Suriah untuk menembakkan rudal. Yang mereka minta adalah hak untuk hidup, untuk tinggal di tanah mereka sendiri, untuk tidak dibunuh saat tidur, untuk tidak kehilangan seluruh keluarga dalam semalam. Bayangkan kamu adalah anak di Gaza, hidup di tenda pengungsi, mendengar dentuman bom setiap malam. Setiap pagi kamu bangun bukan untuk bersekolah, tetapi untuk memastikan keluargamu masih hidup. Setiap senja kamu tidak menanti azan maghrib, tapi sirene serangan udara. Ini bukan masa kecil, ini bukan kehidupan. Ini penjara yang dinamai kota. Dan sekarang, dunia mulai bereaksi. Ribuan mahasiswa di Amerika Serikat mendirikan kamp protes di kampus mereka, meneriakkan nama Gaza, dan menuntut kampus memutus hubungan dengan korporasi yang terafiliasi dengan pendudukan Israel. Di Eropa, boikot terhadap produk-produk tertentu semakin meluas.
Di Asia, bahkan negara-negara yang biasanya netral mulai bersuara. Dunia mulai menyadari bahwa tidak bisa selamanya menjadi netral saat ada penindasan terang-terangan. Elaborasi ini tidak akan lengkap tanpa menyebutkan ironi terbesar. Israel kerap membenarkan tindakannya dengan narasi hak untuk mempertahankan diri. Tapi bukankah rakyat Palestina juga memiliki hak yang sama, hak untuk bertahan hidup? Jika satu pihak berhak mempertahankan negara, maka pihak lain juga berhak mempertahankan eksistensinya sebagai manusia. Karena pada akhirnya, ini bukan soal siapa punya senjata lebih banyak. Ini soal siapa yang berjuang untuk hidup, dan siapa yang mempertahankan dominasi atas kehidupan orang lain. Tentu, kita tidak bisa memisahkan konflik ini dari warisan kolonialisme yang belum selesai. Pembentukan negara Israel tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan produk dari kolonialisme Inggris, imperialisme Eropa, dan trauma Perang Dunia Kedua, yang pada akhirnya dibebankan kepada satu kelompok rakyat yang tidak terlibat bangsa Palestina. Deklarasi Balfour pada tahun 1917, di mana Inggris menjanjikan tanah Palestina untuk bangsa Yahudi, adalah awal dari proses kolonisasi modern yang difasilitasi oleh kekuatan Barat. Tanpa berkonsultasi dengan rakyat Palestina, tanah mereka dijanjikan kepada orang lain. Ini bukan sekadar ketidakadilan historis, ini pengkhianatan terhadap prinsip dasar kemanusiaan, bahwa manusia berhak hidup di tanah tempat mereka dilahirkan. Dan sejak saat itu, dunia menyaksikan sebuah eksperimen brutal. Bagaimana mungkin sebuah negara dibentuk di atas tanah bangsa lain, tanpa kehendak bangsa tersebut, dan dengan legitimasi internasional yang dipaksakan. Maka tidak heran jika generasi demi generasi rakyat Palestina tumbuh bukan dengan harapan, tapi dengan luka. Kita sering lupa bahwa Palestina adalah kisah tentang manusia yang terus-menerus didehumanisasi. Dalam narasi global, rakyat Palestina jarang digambarkan sebagai ayah, ibu, anak sekolah, guru, dokter, atau seniman. Mereka hanya muncul dalam berita sebagai angka korban atau terduga militan. Dan inilah yang menjadi kejahatan kedua setelah penjajahan fisik, penjajahan terhadap citra mereka di mata dunia. Media internasional memainkan peran besar dalam pembentukan opini ini. Serangan udara Israel disebut sebagai respons terhadap ancaman, sementara roket dari Gaza langsung disebut serangan teroris. Pemukiman ilegal disebut ekspansi, dan pengusiran keluarga Palestina disebut pengamanan. Bahkan ketika anak-anak Palestina terbunuh, berita utama seringkali memakai kalimat pasif, anak-anak tewas dalam bentrokan, seolah-olah kematian itu terjadi begitu saja, tanpa pelaku. Padahal di balik setiap anak yang terbunuh, ada jet tempur. Di balik setiap rumah yang runtuh, ada bom. Di balik setiap luka, ada sistem yang terstruktur dan terus beroperasi dengan impunitas. Dan siapa yang paling menderita dalam situasi ini? Generasi muda Palestina. Anak-anak yang lahir di Gaza tahun 2000-an ke atas tidak pernah tahu seperti apa dunia di luar blokade. Mereka tumbuh dengan suara drone sebagai latar kehidupan, dengan langit malam yang dipenuhi cahaya rudal, bukan bintang. Bagi mereka, masa depan bukan tentang menjadi dokter, penulis, atau mimpin, tapi tentang bertahan hidup hingga esok hari. Apa yang lebih tragis dari hilangnya imajinasi masa depan dalam benak seorang anak? Namun di sisi lain, mereka juga menjadi generasi yang paling tangguh. Dari puing-puing mereka menulis puisi. Dari puasa paksa karena blokade, mereka tetap tersenyum. Dari rumah-rumah yang hancur, mereka membuat lukisan. Dan inilah yang paling ditakuti oleh mereka yang menindas bahwa Palestina tidak mati. Palestina justru hidup dalam ingatan, dalam seni, dalam perlawanan, dan dalam cinta yang terus diwariskan. Di saat yang sama, dunia internasional kini berada di persimpangan jalan. Tekanan terhadap negara-negara pendukung Israel semakin kuat. Rakyat dari berbagai bangsa menuntut akuntabilitas. Gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS semakin luas. Bahkan sebagian tokoh Yahudi di berbagai belahan dunia mulai bersuara lantang, menolak identifikasi antara Yudaisme dan Zionisme.
serta menegaskan bahwa kritik terhadap Israel bukanlah bentuk kebencian terhadap agama Yahudi. Inilah momen yang menentukan, bukan hanya bagi rakyat Palestina, tetapi bagi seluruh dunia. Karena jika dunia gagal membela rakyat Palestina hari ini, maka kita sedang menciptakan preseden bahwa pendudukan dan pembunuhan sistematis bisa diterima, selama dilakukan oleh mereka yang kuat. Dan itu bukannya soal Palestina, itu soal arah moral peradaban manusia. Di luar dimensi politik dan militer, ada satu hal penting yang sering tidak dibahas dalam narasi publik, spiritualitas dan nilai kemanusiaan. Palestina bukan hanya tanah geografis. Bagi umat Islam, Kristen dan Yahudi, Palestina adalah pusat sejarah spiritual yang mengakar dalam jiwa umat manusia. Yerusalem bukan hanya kota, ia adalah simbol pengharapan, pengampunan, dan pengorbanan. Tetapi saat ini, tempat yang seharusnya menjadi pusat nilai-nilai langit itu, justru berubah menjadi ladang keangkuhan politik, perbudakan modern, dan penjajahan diam-diam yang dilegalkan oleh diplomasi busuk. Apa maknanya berbicara tentang perdamaian di atas podium PBB, sementara anak-anak diledakkan di sekolah mereka? Apa gunanya doa-doa di forum antaragama, jika pada saat yang sama, orang-orang yang datang untuk salat di Masjid Al-Aqsa dihadang, dianiaya, bahkan dibunuh? Konflik ini bukan sekadar bentrokan fisik, ia adalah bentrokan antara logika kekuatan dan suara nurani. Dan dalam arena hukum internasional pun, kita melihat betapa standar ganda telah menjadi norma. Israel selama ini kebal dari sanksi. Puluhan resolusi PBB dilanggar, tapi tak pernah ada konsekuensi nyata. Pengadilan Kriminal Internasional bahkan dipaksa memilih kata-kata ketika menyelidiki kejahatan yang jelas-jelas terjadi. Pembunuhan massal, pengusiran paksa, penggunaan senjata terlarang, dan penghancuran infrastruktur sipil. Bayangkan jika negara lain melakukan hal yang sama. Sanksi ekonomi, embargo, bahkan invasi mungkin sudah dijalankan. Tapi Israel, tidak. Karena Israel adalah sektor dunia. Dan ini menciptakan absurditas moral, bahwa hukum hanya berlaku untuk yang lemah. Bahwa hak asasi manusia bukan milik semua manusia. Bahwa penderitaan dianggap sah, selama disetujui oleh koalisi yang berkuasa. Bayangkan ini, di satu sisi dunia barat meributkan hak asasi hewan, iklim dan kebebasan berekspresi, hal-hal yang penting tentu saja. Tapi di saat yang sama, mereka diam ketika ratusan anak dibakar hidup-hidup di Gaza. Mereka justru menyuplai senjata ke pelakunya. Seolah-olah empati mereka bersyarat, berlaku hanya jika kulitmu putih, jika bahasamu Inggris, jika sejarahmu dianggap penting. Dan mari kita bicara soal satu kata yang sangat sering disalahgunakan, terorisme. Istilah ini telah dijadikan senjata retoris untuk membungkam suara perlawanan. Ketika seorang pemuda Palestina melempar batu ke tank, ia disebut teroris. Tapi ketika pesawat tempur menghancurkan seluruh keluarga dalam satu malam, itu disebut tindakan defensif. Padahal definisi sejati dari terorisme adalah kekerasan sistematis terhadap warga sipil untuk menimbulkan ketakutan demi tujuan politik. Jika kita jujur, siapa yang lebih layak disebut teroris dalam kasus ini? Namun, dunia tetap bungkam. Karena yang melakukan kekerasan bukan individu atau kelompok kecil, tapi sebuah negara berdaulat yang memiliki relasi dagang, aliansi militer, dan kekuatan lobi internasional. Inilah wajah nyata ketidakadilan global hari ini. Dan jangan lupa, dalam situasi seperti ini, diam adalah posisi. Netralitas adalah keberpihakan. Menjadi objektif ketika satu pihak hidup di bawah penjajahan adalah kekejaman yang dibungkus dengan bahasa akademik. Tapi meskipun semua struktur kekuasaan melawan mereka, rakyat Palestina tetap berdiri. Mereka menolak untuk dilenyapkan. Mereka membangun ulang rumah yang roboh. Mereka menikah di bawah puing-puing. Mereka mengangkat bendera di pemakaman anak-anak mereka. Mereka merekam, menulis, menggambar, berbicara. Karena mereka tahu, satu-satunya hal yang lebih kuat dari peluru adalah kesadaran yang terus diwariskan.
Dan disinilah kita semua mengambil peran. Karena jika kita diam, maka kita menjadi saksi yang setuju. Jika kita menutup mata, maka kita menjadi bagian dari sistem yang membenarkan penjajahan. Tapi jika kita berbicara, jika kita mengedukasi, jika kita menolak narasi palsu dan menyebarkan fakta yang utuh, maka kita sedang ikut menjaga agar dunia tidak sepenuhnya tenggelam dalam ketidakadilan. Pada titik tertentu, konflik ini tidak lagi hanya soal politik atau geopolitik. Ia telah menjelma menjadi ujian moral global. Bukan hanya tentang siapa benar dan siapa salah, tapi tentang apakah manusia hari ini masih memiliki rasa malu, masih memiliki empati, masih punya batasan terhadap kebiadaban. Palestina telah berubah dari sebuah wilayah yang dikepung, menjadi simbol ketelanjangan peradaban modern. Dunia yang konon begitu maju secara teknologi, begitu angkuh membanggakan nilai-nilai hak asasi, ternyata sangat lambat, bahkan nyaris tak bergerak, ketika nyawa orang-orang tak berdosa dilenyapkan setiap hari. Lihat bagaimana dunia bereaksi ketika krisis terjadi di Eropa. Berita utama dibuat, bendera dikibarkan, lagu solidaritas dinyanyikan, dan sanksi dijatuhkan dalam hitungan hari. Tapi, ketika yang mati adalah orang-orang di Gaza, dalam jumlah ribuan, selama berbulan-bulan, kita hanya disuguhi statistik dan istilah bentrokan. Kemanusiaan kita sedang diuji, dan banyak gagal. Dan inilah bagian paling menyedihkan dari seluruh tragedi ini. Bagaimana dunia memperlakukan penderitaan secara selektif. Bahwa bukan penderitaannya yang menentukan simpati, tapi siapa yang menderita. Seolah-olah ada kasta dalam penderitaan, siapa yang layak dikasihani, dan siapa yang tidak. Palestina telah menjadi simbol dari orang-orang yang tidak dianggap penting oleh dunia. Mereka bukan ekonomi besar, bukan sekutu strategis, bukan pasar yang menjanjikan, dan karena itulah mereka mudah dilupakan. Tapi justru karena itu pula, mereka menjadi ujian tertinggi dari keberpihakan kita terhadap keadilan. Kita juga perlu menyadari, selama konflik ini berlangsung, budaya Palestina perlahan-lahan sedang dihapuskan. Rumah tua dihancurkan, nama-nama jalan diganti, masjid dan gereja dirusak, pohon zaitun yang berusia ratusan tahun ditebang. Bahasa mereka dihapus dari papan petunjuk. Baju tradisional mereka diambil alih oleh fashion Israel di panggung dunia. Bahkan makanan mereka, hummus, falafel, knafeh, diaku sebagai kuliner Israel. Ini bukan sekadar pengsteti, ini juga penghapusan eksistensi, penghilangan hisra, pemusnahan memori kolektif. Dan yang paling berbahaya, penghilangan makna. Ketika kata Palestina pun mulai dianggap tabu di forum-forum internasional, ketika menyebut bebaskan Palestina bisa membuatmu kehilangan pekerjaan atau platform digital, maka kita sedang menyaksikan bentuk baru dari kolonialisme makna. Karena pada akhirnya narasi adalah senjata paling kuat. Siapa yang mengontrol narasi, mengontrol siapa yang disebut korban dan siapa pelaku. Siapa yang disebut pejuang kemerdekaan dan siapa yang disebut teroris. Siapa yang dianggap manusia dan siapa yang hanya angka statistik. Tapi, meski dunia mencoba membungkam mereka, suara Palestina terus hidup. Melalui puisi Mahmud Darwish, melalui mural-mural di dinding Gaza, melalui lagu-lagu yang dinyanyikan di tenda pengungsian, dan kini, melalui jutaan suara anak muda di media sosial yang menolak tunduk pada propaganda tua. Dan yang mengejutkan dunia, generasi baru Palestina tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya meminta dunia untuk tidak menjadi pengecut. Mereka tidak lagi memohon dilihat. Mereka meminta kejujuran. Lihatlah kami sebagaimana kami adalah manusia. Disinilah letak kekuatan sebenarnya. Meski tubuh mereka dilemahkan, tapi narasi mereka menguat. Dan hari ini, Palestina bukan lagi isu regional. Ia telah menjadi titik temu antara yang benar dan yang pura-pura netral. Kini, setelah kita menelisik fakta, menggali luka sejarah, memahami jeritan jiwa, dan menyimak suara-suara yang berani menantang dunia, satu hal yang pasti,
Palestina bukan sekadar nama di peta, bukan sekadar berita sesaat, bukan sekadar konflik yang bisa ditangguhkan dengan perdebatan politik. Palestina adalah manusia. Palestina adalah darah yang mengalir dalam nadi kemanusiaan kita. Palestina adalah cermin dari keadilan yang belum tercapai, dan ujian bagi hati nurani seluruh umat manusia. Setiap anak yang kehilangan rumah, setiap ibu yang meratapi anaknya yang gugur, setiap pemuda yang terluka di jalanan, mereka bukan sekadar korban. Mereka adalah saksi hidup, penanda bahwa kita belum berhasil menghapus kebiadaban dari dunia ini. Kita semua punya pilihan hari ini. Kita bisa tetap diam dan membiarkan luka ini terus menganga, membiarkan cerita mereka hilang di telan waktu. Atau kita bisa memilih untuk menjadi suara yang menguatkan, menjadi tangan yang membantu, menjadi hati yang peduli. Ini bukan politik man, ein Fran yang universal. Jika kita gagal berdiri bersama yang tertindas hari ini, kapan lagi kita akan punya keberanian untuk melawan ketidakadilan? Jika kita memilih untuk menutup mata, maka kita memberi ruang bagi kejahatan untuk terus berulang. Namun, jika kita berani berdiri, kita tidak sendiri. Jutaan orang di seluruh dunia kini menyatukan suara, menyebarkan kebenaran, dan menuntut agar dunia mendengarkan. Dari demonstrasi damai, hingga aksi solidaritas digital, dari dialog lintas agama, hingga dukungan kemanusiaan, harapan itu terus tumbuh. Mari kita jadikan suara kita sebagai kekuatan untuk perubahan. Mari kita belajar dari luka mereka, agar kita tidak menjadi generasi yang abai terhadap penderitaan sesama. Mari kita wujudkan dunia di mana hak asasi manusia bukan hanya kata-kata di atas kertas, tapi kenyataan yang dirasakan oleh semua, tanpa pengecualian. Karena pada akhirnya, kebaikan terbesar adalah ketika kita mampu melihat kemanusiaan dalam diri setiap orang, dimanapun mereka berada. Dan ketika Palestina merdeka, itu bukan hanya kemenangan bagi satu bangsa. Itu kemenangan bagi justice, bagi kemanusiaan, dan bagi masa depan dunia yang lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan. Jika kamu merasakan hal yang sama, bagikan video ini, sebarkan kebenaran, dan teruslah menjadi bagian dari perubahan.